Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail dengan NIM D01190009 kelas Sipil C angkatan 2019. Kemudian saya akan menjelaskan jurnal yang ketiga, yaitu perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Poin pertama yaitu perhitungan daya dukung ujung tiang. Perhitungan daya dukung ujung tiang atau QIP. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan dimensi D. Berikut ini contoh perhitungan daya dukung ujung tiang berdasarkan data borehole atau BH1. Dapat kita lihat data karakteristik lapisan tanah berdasarkan data boring hole disajikan dalam bentuk tabel pada slide ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode Meyerhof atau Braja M-Das 1988, yaitu QIP sama dengan AP dikali C dikali NC aksen, di mana QIP adalah kapasitas daya dukung ujung T, kemudian AP adalah luas penampang ujung tiang meter persegi, C adalah nilai kohesi pada ujung tiang, dan NC aksen yaitu faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah. Kemudian perhitungan daya dukung selimut tiang QS. Tiang terletak pada tanah kohesif. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode alfa atau Tomlinson 1975, yaitu QS sama dengan sigma AS dikali V. Kemudian untuk mencari nilai AS yaitu dengan rumus P dikali delta L, dan F adalah yaitu alfa dikali CU, di mana AS adalah luas selimut tiang satuan meter persegi, P keliling tiang meter persegi, AL adalah panjang tiang meter, kemudian F itu gesekan selimut, alfa adalah faktor adhesi, CU adalah kohesi tanah underrained. Kemudian berdasarkan perhitungan daya dukung selimut total yang didapat adalah 23,550 D ton. Pada slide ini dilihat rumus yang digunakan yaitu sama dengan P sama dengan QP ditambah QS dikurang WP, sama dengan 421,14 sama dengan 181,87 D2 ditambah 265,055 D dikurang 37,68 D. Dari persamaan yang didapat, maka dimensi untuk pondasi tiang yang dipakai adalah 1 meter. Kemudian perhitungan daya dukung ultimate tiang atau QU. Kapasitas ultimate neto tiang tunggal QU adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate QB dan tahanan gesek ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitar dikurangi dengan berat sendiri tiang. Herr Kristendi Herdiatmo 2016. Maka daya dukung ultimate tiang QU yang didapat adalah 409,247 ton. Selanjutnya yaitu perhitungan daya dukung isin. Perhitungan daya dukung isin diperoleh dengan membagi daya dukung ultimate tiang dengan faktor keamanan. Faktor aman yang disarankan oleh Rese dan O'Neill untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol sedang diambil faktor keamanan sama dengan 2,5. QI total izin sama dengan QU dibagi F kali K, di mana QU adalah daya dukung total dengan satuan T, kemudian QP adalah kapasitas daya dukung ujung, QS adalah kapasitas daya dukung selimut tiang, FK adalah faktor aman. Maka daya dukung isin diperoleh berdasarkan perhitungan adalah dapat kita lihat pada tabel 2, di mana pada nomor 1 daya dukung yang diperoleh itu 163,699, kemudian kedua 147,894, kemudian yang ketiga 245,519.
Selanjutnya perhitungan penentuan jumlah tiang. Jumlah tiang pondasi adalah hasil pembagian antara beban per kolom dengan daya dukung izin pondasi. Berikut ini contoh perhitungan penentuan jumlah tiang pada titik J11. Pada titik J11, perhitungan daya dukung didasarkan pada boring hole 1 dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 421,14 ton. Di mana rumus yang digunakan yaitu N sama dengan P dibagi Q izin. Di mana N adalah jumlah tiang pondasi, P adalah beban per kolom dengan satuan ton, Q izin adalah daya dukung izin pondasi tiang dengan satuan kon. Maka jumlah tiang pada titik 11 adalah 3. Kemudian selanjutnya itu perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan efisiensi kelompok tiang ini, penulis menggunakan metode Paulus and Davis. Berikut ini contoh perhitungan efisiensi kelompok tiang pada titik J11. Perhitungan daya dukung tiang pada titik J11 didasarkan pada data boring hole atau BH1, di mana rumus yang digunakan adalah 1 per epsilon pangkat 2 epsilon 1 dibagi pangkat 2 sama dengan 1 ditambah N dikali QU berpangkat 2 atau singular kemudian dibagi QU berpangkat 2 grup, di mana E adalah koefisien kelompok tiang, N adalah jumlah tiang pondasi. Jadi efisiensi yang diperoleh pada titik 11 adalah 95%. Kemudian perhitungan penurunan pondasi atau settlement. Yang pertama, penurunan pondasi tiang tunggal. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode semi-empiris, S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3, di mana S adalah penurunan tiang total, S1 penurunan sepanjang tiang, S2 penurunan tiang akibat beban pada ujung tiang, kemudian S3 penurunan tiang akibat beban yang diteruskan sepanjang tiang. Jadi penurunan pondasi tunggal yang diperoleh adalah yang pertama 0,11 meter, yang kedua 0,09 meter, yang ketiga 0,13 meter. Kemudian yang kedua yaitu penurunan kelompok tiang. Untuk menghitung penurunan kelompok tiang, banyak metode yang dapat digunakan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Meyerhoff 1978. Rumus yang digunakan itu dapat kita lihat pada slide beserta keterangan yang ada, sehingga berdasarkan hasil perhitungan penurunan pondasi tiang kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 meter sampai 0,01 meter. Kemudian perhitungan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Pondasi tiang sering harus dirancang dengan memperhitungkan beban-beban horizontal atau lateral, seperti beban angin, tekanan tanah lateral, beban bergelombang air, benturan kapal, dan lain-lain. Besarnya beban lateral yang harus didukung pondasi tiang tergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,0635 meter. Daya dukung lateral tiang tunggal diperoleh berdasarkan perhitungan adalah yang pertama 4,53 ton, yang kedua 5,41 ton, yang kemudian yang ketiga yaitu 11,69 ton dengan metode boring hole. Kemudian, untuk daya dukung kelompok lateral kelompok tiang diperoleh sebesar 13 ton sampai 46,75 ton. Poin selanjutnya yaitu penulangan pondasi. Yang pertama, tulangan longitudinal. Berdasarkan hasil perhitungan menurut SNI 032847/2002 tentang cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, tulangan longitudinal yang digunakan pada pondasi ini berjumlah 40 dengan diameter 16 mm. Kemudian tulangan geser. Berdasarkan pasal 9
untuk beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah, tebal selimut beton minimal adalah 75 mm, maka diambil tebal selimut beton rencana DC sama dengan 75 mm. Tulang geser yang digunakan berdiameter 13 mm dengan jarak 30 mm. Penentuan dimensi dan penulangan file cap. File cap adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang. Untuk mengulangi tegangan pada pelat penutup tiang yang terlalu besar, tiang-tiang sebaiknya dipasang dengan bentuk geometri yang tersusun dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi file cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 meter sampai 7,3 meter, dan tebal file cap juga bervariasi, yaitu 0,9 meter, 1 meter, 1,2 meter sampai 1,4 meter, serta tulang file cap yang digunakan bervariasi antara D25 sampai 30 sampai D25 sampai 90. Kemudian kesimpulan diperoleh dari pembahasan yang perhitungan yang telah dilakukan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 meter dan panjang tiang 20 meter. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung pondasi tiang bor sebesar 147,894 ton sampai 247,519 ton. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan pondasi tiang bor tunggal sebesar 0,09 meter sampai 0,13 meter. Sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan sebesar 0,003 meter sampai 0,01 meter. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh daya dukung tanah lateral tiang bor sebesar 4,53 ton sampai 11,69 ton. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 meter. Kemudian yang kelima, yaitu berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi file cap yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang dan lebar antara 1,3 sampai 7,3 meter, dan tebal file cap juga bervariasi antara 1 meter sampai 1,4 meter. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.